Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata
Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kisahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi. Haleluya. Yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita baca Alkitab kita, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dengan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita renungkan perkataan firman Tuhan hari ini tentang hakim yang lalim. Perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus supaya kita bertekun dalam doa. Apakah Anda merasa lelah di dalam berdoa? Apakah Anda merasa sia-sia di dalam berdoa? Dan bagaimanakah Anda bisa mulai berdoa? Nah, inilah yang kita mau renungkan pagi hari ini ya. Ada seorang ibu yang tekun berdoa ketika putrinya menderita perdarahan otak yang menyebabkan koma. Jadi ketika putrinya koma, ia dan keluarganya berulang kali berdoa kepada Allah. Dalam penantian berbulan-bulan itu mereka bergantung kepada satu sama lain dan juga kepada Allah. Jadi keluarga itu mulai terikat satu sama lain di dalam doa untuk mendoakan saudaranya yang menderita perdarahan otak. Dan itu direnungkan oleh ayah ibunya bahwa belum pernah Allah terasa sedekat ini.
Jadi sepanjang pergumulan itu mereka menerima pembaruan iman untuk terus bertekun dalam doa seperti janda dalam Lukas 18 itu. Maka cerita tentang janda yang terus-menerus mencari keadilan dari seorang hakim ini menggambarkan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Siapa hari ini yang jemu berdoa? Berdoa itu percuma karena tidak pernah dijawab Tuhan. Nah, sebetulnya bukan percuma ya. Tetapi Tuhan sedang melatih otot rohani kita untuk kita bisa tetap berdoa. Mungkin perkara saudara bukan tentang kesehatan ya. Tetapi mungkin tentang anak-anak yang tidak mau menurut kata-kata orang tua. Tidak taat kepada kata-kata orang tua. Tidak mau mendengar ya. Taat itu dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa itu mendengar ya, shema. Dengarlah ya, shema. Untuk mendengar kata-kata orang tua dan untuk melakukannya. Setelah mendengar lalu melakukannya. Ada orang yang mendengar, jadi mendengar itu beberapa macam ya. Mendengar dan dengan menyimak, kemudian melaksanakan. Ada yang mendengar sambil lalu ya. Itu seperti orang yang melihat wajahnya di cermin lalu pergi, itu melihat sambil lalu dan sudah lupa wajahnya bagaimana. Nah, di dalam ayat 7 kita baca Lukas 18 ayat 7, Yesus membedakan hakim yang tidak acuh itu dengan Allah ya. Ayat 7. Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini ya. Meski kisah Yesus ini bercerita tentang seorang hakim yang lalim, anggota keluarga yang anaknya menderita koma tadi, mereka tetap mendoakan anaknya tersebut. Mereka merasa digerakkan untuk meniru atau kisah tersebut menginspirasi mereka untuk tetap berdoa untuk putrinya tadi. Mereka memohon agar Allah yang sungguh-sungguh adil dan pengasih itu memberi kelegaan dan pertolongan. Mereka pun merasa ditarik semakin dekat kepada Allah. Jadi saat keluarga penderita ini mencari Allah, maka mereka merasa sungguh-sungguh dibangunkan oleh Allah. Karena harapan mereka adalah putri mereka yang koma itu nanti bangun. Jadi setelah berbulan-bulan, memang sang putri akhirnya terbangun dari koma dan perlahan-lahan menjadi pulih kembali. Wow, luar biasa ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin hari ini engkau berdoa untuk anakmu yang hilang. Saya sedang mencari kembali video dari sebuah binatang yang memikul anak-anaknya di punggungnya ya. Saya kurang jelas binatang apa itu ya. Tapi ada anak-anaknya beberapa itu ada di punggung binatang itu. Dan mereka sedang berjalan melintasi jalanan. Tidak taunya dari belakang itu ada serigala yang mencomot satu dari anak-anaknya itu yang barisannya terbelakang. Jadi ada mungkin 4-5 anak binatang itu yang berbaris di atas punggung ibunya ya. Dan ibunya melintasi jalan. Nah, ibunya tentu nggak tahu kalau anaknya ini diduduk dari belakang ya, diambil.
diambil oleh sang serigala ini dari belakang untuk dimakan ya. Seringkali kita kecolongan ya, bener nggak? Ternyata anak-anak kita jatuh dalam pergaulan bebas, ternyata anak-anak kita yang kita rawat, kita didik, kita kasih naungan, kita pelihara dengan baik. Tahu-taunya dia keluar dari jalur Tuhan karena dicuri oleh iblis ya. Dia bisa saja berjodoh dengan orang yang tidak seiman, dia bisa saja jatuh dalam seks bebas, dia bisa saja jatuh dalam narkoba, dia bisa saja jatuh dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Seolah-olah kita kecolongannya. Mungkin keluarga yang mendapati anaknya perdarahan otak ini tentu tidak menyangka mereka sudah memelihara anak-anaknya dengan baik, mereka sudah kasih nutrisi yang baik. Tetapi mungkin ada sebuah kecelakaan yang menimpa kepala dari anak ini sehingga perdarahan otak. Ataupun walaupun tidak menderita kecelakaan, dia mengalami tekanan darah yang tinggi sehingga pecahlah pembuluh darah otak. Who knows gitu ya, siapa yang tahu gitu ya. Seperti induk tadi, induk binatang yang memikul anak-anaknya, memastikan anak-anaknya aman dalam gendongannya, ternyata iblis datang dan mencuri, membunuh dan membinasakan. Terus bagaimana kita harus berbuat untuk melindungi keluarga kita, anak-anak kita, ya? Bagaimana? Hanya satu yang bisa, yaitu berdoa, ya. Kalau alam itu menyerahkan kepada alam, ya, kepada ekosistem alam. Tetapi perlindungan itu ada ya, dari ibu atau ayah hewan-hewan itu, dari keluarga hewan-hewan itu, atau dari kawanan hewan-hewan itu, melindungi mereka dari si jahat. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita kecolongan, suami atau istri ternyata diambil iblis ya. Bisa saja nyeleneh-nyeleneh perbuatannya, bisa saja katut dengan orang lain, dan sebagainya. Jadi secara tiba-tiba kita tidak menyadari bahwa ia telah terhilang. Apakah keluarga saudara baik-baik saja, semua kelihatan sehat-sehat, semua tinggal di rumah, makan bersama dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba ternyata ia hilang. Ya, ia tidak bersama-sama dalam keluarga itu. Entah dalam pemahamannya, dalam pikirannya, dalam jiwanya. Mungkin orangnya ada tapi ia terhilang. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan kita harus bertekun dalam doa. Jadi seperti anak yang koma tadi, dia ada tapi nggak ada reaksi. Ya. Siapa yang punya keluarga demikian? Ayo, tetaplah berdoa. Pasti suatu hari nanti mereka kembali. Mereka yang terhilang itu pasti akan kembali. Seperti anak yang hilang dan kembali kepada bapaknya. Karena apa? Tuhan tidak ingin setiap manusia ini terhilang ya. Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan ingin kita mendapatkan selamat. Maka dari itu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Dia mendengar permohonan kita dan menjawabnya seturut anugerahnya. Dia mengundang kita untuk berseru kepadanya siang dan malam. Ayo tetap berdoa walaupun rasanya bosan ya. Yang didoakan kok itu-itu saja. Pokok-pokok doanya kok itu-itu saja. Dan belum dijawab. Apa Pak Gem? Dan belum dijawab Tuhan. Mungkin ada yang berdoa untuk ekonomi berubah ya.
tapi kok enggak berubah-berubah gitu ya. Berdoanya sampai sudah habis kata-kata, tapi ekonominya kok tetap berjalan lambat. Ada yang berdoa bertalu-talu, tetapi anaknya kok enggak bertobat-bertobat. Ada yang berdoa setiap malam, mencucurkan air mata, tetapi sang suami kok belum bertobat, dan sebaliknya. Ada yang sampai berdoa puasa jadi kurus seperti tiang listrik ya, tetapi doanya kok belum dijawab Tuhan. Tuhan cuma ngomong, baca hakim-hakim ini. Baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lihatlah seorang janda yang berdoa bertalu-talu. Kita baca sekali lagi ayat 7. Dan apa hasil doa yang bertalu-talu itu? Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu ya untuk menolong. Dia segera menolong kalau kita dekat dengan Dia. Amin. Memang Tuhan itu sudah mendengar ketika pertama kali kita berdoa ya. Tetapi ada peperangan rohani, ada peperangan di udara. Jawaban-jawaban doa yang dibawa oleh malaikat itu dihadang oleh penguasa-penguasa dunia ini. Maka itulah sebabnya kita harus selalu mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka sedang dicuri damai sejahteranya oleh iblis. Mungkin mereka sedang seperti anak-anak hewan tadi yang dicuri ya, didudut dari belakang, diambil gitu ya, diambil dari belakang. Seringkali saya ketika memelihara ayam-ayam dan mereka bertelur, kemudian menetas telurnya, ada kandang-kandang yang agak lebar ya, sehingga tikus itu bisa mencuri anak-anak ayam itu melalui kawat kandang-kandang yang agak lebar. Dan kadang-kadang saya menemukan bahwa anak ayam itu tersangkut di dalam kawat ya, lubang kawat kandang itu. Akhirnya ketika mereka bertelur atau anaknya menetas, saya pindahkan ke kandang kawat yang lebih kecil kotak-kotaknya ya. Jadi kawatnya lebih kecil sehingga tikus tidak bisa mengambil. Nah seperti itulah kehidupan kita ya. Ketika kita membuka pintu lebih lebar, ketika kita memberikan celah yang lebih lebar, maka mungkin keluarga kita, orang tua, anak-anak, ada yang diculik oleh iblis, ada yang dicuri. Karena iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Apa kalau ilustrasi tadi anak ayam yang ditaruh di kandang yang kawatnya rapat? Saya pindahkan anak-anak ayam ini ke kandang yang berkawat lebih rapat. Dan ia bisa tumbuh dewasa. Ya. Saya punya 3 anak ayam Brahma yang sehat dan 3 ini bertumbuh dengan dewasa dengan baik. Karena asupan nutrisi saya perhatikan. Karena setiap hari saya perhatikan. Dan kandangnya tertutup dengan jeruji yang rapat. Seperti itulah kehidupan kita ya. Kita harus memperhatikan mereka setiap hari, setiap saat. Tetapi ketika kita luput dari perhatian, entah apakah itu suami atau istri atau anak-anak, akan lolos ya, akan ada yang dicuri oleh iblis. Nah, ilustrasi ini kita bisa terapkan. Apakah saudara-saudara punya persekutuan di dalam rumah tangga? Nah, itulah yang akan melindungi saudara sehingga saudara tahu apa yang sedang dialami oleh suami, apa yang sedang dialami oleh istri, apa yang sedang dialami oleh anak-anak. Jadi perbaiki
jeruji perlindungan rumahmu. Dengan cara apa? Miliki mesbah doa bersama. Sehingga ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan terasa lebih dekat. Dan Tuhan pasti akan ngomong. Ketika wajah anakmu murung, ketika wajah suamimu murung, ketika wajah istrimu bete, engkau akan bertanya, ada apa? Nah, ada komunikasi. Dan ketika disalurkan, oh saya berpikir tentang ini, itu. Nah, bisa dicarikan jalan keluar bersama-sama. Tetapi ketika masing-masing pencar-pencar, saudara ya, terpencar-pencar, maka dengan mudah nanti satu akan dicolong oleh iblis, ya. Puji Tuhan, kita dapat renungan yang bagus hari ini. Ayo kita tetap berdoa. Mungkin saudara ngomong, waduh sulit menyatukan jam doa. Sebetulnya sih kita bisa mengambil waktu tertentu ya, mungkin lebih pagi atau lebih malam ketika semua berkumpul. Kan tidak mungkin satu rumah terus tidak kumpul. Oke, ketika mungkin yang anak-anak kos atau sekolah di luar negeri miliki jam bersama karena sekarang ada gadget ya, dimana kita bisa bersatu bersama-sama dalam gawai ini. Jadi ada perlindungan, ada komunikasi, ada kasih, ada damai sejahtera yang perlu diusahakan. Amin. Diusahakan, tidak terjadi dengan otomatis hal itu ya, tapi diusahakan, diperjuangkan ya. Kami berdua ini mengusahakan untuk selalu di pagi hari merenungkan firman, mendoakan keluarga, sahabat, gereja, negara, bersyafaat. Maksudnya seperti itu. Mungkin saudara berkata, waduh kalau pagi itu repot begini dan begitu. Ayo luangkan waktu. Setengah jam aja. Ya, tidak lama itu. Langsung bus hilang ya. Apalagi kalau ada yang sakit atau sedang lemah, kita bantu di dalam doa dan lihat hasilnya. Amin. Ayo, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Mungkin ada anakmu yang hilang, mungkin ada keluargamu yang lain sedang sakit, mungkin anak-anakmu sedang berjuang untuk sekolah, kuliah, atau mencari pekerjaan. Ketika kita berdoa, kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan di dalam doa. Tuhan pasti menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Ya, mengingatkan kita harus selalu lebih melekat lagi kepada Engkau Yesus. Kita sebagai carang-carang dan Engkau sebagai pokok anggur, dan kita harus lebih melekat kepada Engkau sehingga ada sumber-sumber kehidupan di dalam kami, ada perlindungan yang luar biasa di dalam kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak jemu-jemunya siang malam merenungkan firman-Mu, berdoa. Ya Tuhan Yesus, bahkan berdoa syafaat, ya Tuhan Yesus, sehingga semuanya tercover dengan sempurna oleh Engkau Yesus. Ya Tuhan Yesus, sehingga tidak ada di antara kami yang menjauh dari Engkau, bahkan hilang daripada Engkau Yesus. Dan kami tidak pernah menjual Engkau Yesus. Kami tetap bersama-Mu. Kami selalu memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan kami selalu melekat pada Engkau, sehingga kami selalu Kau sertai, Kau lindungi, Kau berkati ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam kehidupan kami bersama. Amin. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk tetap bertekun di dalam doa. Ketika ada kesusahan, kesulitan di dalam hidup kami,
maka kami mulai berdoa. Tetapi Tuhan telah mengajar kepada kami supaya kami tetap berdoa walaupun persoalan-persoalan itu silih berganti ada terjadi dalam hidup kami. Ataupun persoalan itu sudah selesai, Engkau tetap menghendaki kami tetap berdoa. Supaya segala perkara tidak dicuri oleh iblis dan kami menderita kerugian. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami percaya Engkau telah menyembuhkan mereka. Amin. Untuk mereka yang kekurangan di dalam ekonomi mereka yang berjuang dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan tolong sehingga dalam doa-doa mereka untuk ekonomi mereka Tuhan telah cukupkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam perselisihan, mereka yang salah paham dan sebagainya. Tuhan, satukan mereka kembali sehingga iblis tidak bisa mencuri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya segala apa yang kami hadapi, kami rasakan, Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama kami untuk berjuang mendukung kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Reni, Pak Frank, Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Rima, Pak Anton, Pak Bambang, Bu Vera, Fen, Bu Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rita Irawati. Terima kasih sudah on pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. God bless you all. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya.